Tahun pertama, kata Rasulullah, Allah perintahkan, ya'murullah as-sama an tahbita sulusan matriha. Allah perintahkan pada langit untuk menahan sepertiga airnya. Maka selama setahun tidak ada hujan sepertiganya. Selama setahun. Kemudian wa ya'murul arda an tahbita sulusai nabatiha, dan Allah perintahkan pada bumi untuk menahan sepertiga tanamannya. Nanti sepertiga tanaman tidak tumbuh selama 1 tahun. Maka gagal panen mulai terjadi di mana-mana. Ya. Bahkan Australia di tahun ini, di awal tahun 2019, mengalami musim panas terparah. Laut-laut dangkal di Melbourne, ya, di Canberra itu mengalami pendidihan, mendidih laut. Saking panasnya, ikan-ikan pada mati. Di saat yang sama, air terjun Niagara membeku. Apakah itu yang dimaksud dengan polar shift? Jadi ini sudah mulai terjadi. Saya khawatir kalau ini merupakan bentuk polar shift, ini menjadi indikator kalau kita akan mengalami bencana kataklismik yang bersifat global. Ya, artinya bencana ini efeknya mendunia. Apa itu? Boleh kita lihat ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, masyaallahu kan. Wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa bi qawlihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Wa qala fi ayatil ukhra wajahidu fillahi haqqa jihadih wastabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul wa'dil amin, saddidu wa badiru wa qaribu fa innahu la yudkhilul jannata ahadakum ma'bad. Kila wala anta ya Rasulullah, qala wala ada walakin Allah yatagammadani birahmatih. Al-hadis wa kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzaka minasyahidin. Puji-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Pagi hari itu ini kelihatan masih jet lag saya ini. Sore hari ini ya, di hari Sabtu tanggal 28 Muharram 1441 Hijriah, bertepatan dengan 28 September 2019 ya. Bulan Hijriah pertama bertepatan dengan bulan September. Ya, tepat sekali kalau tema kita membahas tentang September Zone is the Hijrah time ya. Betul begitu? Itu agak bid'ah sedikit. Saya nambah-nambah ya. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali bersilaturahmi dengan para sebelah sini Kang. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan saya bisa bertemu kembali bersilaturahmi dalam kajian di Rumah Warna ini. Ya, memang betul-betul berbanyak warna ya di sini. Ini warna-warni pakaiannya nih. Ya, saya bersyukur ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya bisa mensyukuri dengan sebaik-baik syukur saya kepada Allah dari silaturahmi saya kali ini. Salawat dan salam semua dilimpahkan pada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang telah mewariskan kepada kita Islam yang sangat kita butuhkan, dan Islam ini adalah fitrah kita, kompatibel dengan apapun yang kita butuhkan. Maka saya bersaksi bahwa Rasulullah telah bersabda dalam beberapa kitab hadis yang kita baca, bahwa beliau mengatakan, ma taraktukum syai'an ba'di alladhi yuqarribukum ila Allah wa yudkhilukum jannatah illa qad amartukum bih.
tidaklah aku tinggalkan satu urusan pun yang membuat kalian dekat dengan Allah dan membuat kalian masuk ke dalam surganya, melainkan aku sudah memerintahkannya. Sekali lagi wafillah, Rasulullah mengatakan ini dengan tegas. Ya. Ma taraktukum syai'an ba'di. Tidaklah aku tinggalkan kalian satu hal pun, satu perkara pun yang membuat kalian dekat dengan Allah, yuqarribukum ilallah wa yudkhilkum jannata, dan membuat kalian masuk ke dalam surganya Allah, melainkan aku sudah memerintahkannya. Ya, aku sudah memerintahkannya. Lakukan, yakini, amalkan. Ya. Ya, tadinya mau dipakai ini ya. Oh, jadi gimana? Papan tulis aja dulu. Disorotin nggak apa-apa tuh ke papan tulis? Sekalian aja sekaligus nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, dua-duanya dipakai. Jadi dipakai slide dan dipakai papan tulis juga. Nanti kalau udah selesai nanti saya hapus, balik lagi ke slide. Nggak apa-apa. Di sini aja nanti saya pakai yang salah. Saya pakai nggak apa-apa. Sampai mana tadi? Sampai ya. Banyak keranjau ini, saya nggak boleh maju ya, nanti di situ. Sampai tadi, jadi tidak ada satu perkara pun yang membuat kita bisa dekat dengan Allah dan masuk ke dalam surga, melainkan Rasul sudah memberitakannya. Tidak ada sesuatu pun yang Rasul tinggalkan yang belum pernah beliau sampaikan. Dan sebaliknya kata Rasulullah, "Wa ma taraktukum syai'an badi alladhi yubaidukum anillah wa yadkhilukum nara illa qad nahaitukum anhu." Dan tidak aku tinggalkan satu perkara pun yang membuat kalian jauh dari Allah dan membuat kalian masuk ke dalam nerakanya Allah, illa qad nahaitukum anhu, melainkan aku sudah melarangnya. Ya, jauhi, jangan kau ambil, tinggalkan dia. Ya, demi Allah, Rasulullah sudah mengatakan demikian. Jadi apapun yang hari ini kita butuhkan untuk kita bisa dekat dengan Allah, mendapatkan rahmat Allah, bahkan masuk ke dalam surganya Allah, Rasulullah sudah menyampaikan apapun yang kita butuhkan dalam semua aspek kehidupan kita. Jadi tidak ada yang belum pernah disampaikan Rasulullah. Dan demi Allah, Rasulullah juga menyatakan apapun yang membuat kita jauh dari Allah, bahkan Allah murka pada kita dengan apa yang kita lakukan, melainkan Rasulullah sudah melarangnya, jangan dilakukan. Nah, maka dari itu, jika hari ini ada yang mengatakan kalau satu perkara yang baru, hari ini mengatakan ada perkara baru, dan dengan perkara baru ini Islam bisa tegak, Islam bisa zahir, umat Islam bisa menang, tapi Rasulullah tidak menyampaikannya, berarti dia telah memfitnah Rasulullah kalau Rasulullah belum menyampaikannya, dan Rasulullah telah berkhianat terhadap risalahnya. Itu adalah kata-kata dari fatwa Imam Malik bin Anas rahimahullah dalam kitabnya Al-Muwatta. Beliau mengatakan, "Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalatan." Barang siapa yang mencari perkara baru dalam Islam, lalu dia mengira dengan perkara itu Islam bisa tegak, ini baik ini dalam Islam, Islam bisa tegak, Islam bisa zahir, faqad za'ama, maka sungguh dia telah memfitnah, telah menuduh anna Muhammadan, bahwasanya Muhammad khana risalatan, telah mengkhianati risalahnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, itu entry point kita untuk memahami hal apapun yang harus kita lakukan sebagai persiapan menunggu kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin siapapun kita akan kembali kepada Allah. Betul? Ya, cuma tidak tahu apakah ikhwan fillah duluan, saya belakangan, atau saya belakangan ikhwan fillah duluan. Ya, baik Ibu Rahmatullah yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Mas Nanang sekeluarga, ya, Sahibul Bait dari Rumah Warna, dan juga teman-teman, forum apa namanya ya? Majelis Jos. Jos itu jamaah orang-orang soleh dan soleha. Josnya S-nya 2 ya. Soleh soleha, alhamdulillah. Iya. Majelis Jos ya, bukan ekstra
Cosokan. Ya, majelis orang-orang saleh yang saya dirahmati Allah, para pengurusnya, mobil khusus pada MC kita, Mas Septian. Ini MC akhir zaman ya, saya kukuhkan yang salah. Kalau saya bukan Ustaz akhir zaman lagi, Mas. Setelah saya renungkan, setelah saya camkan, ternyata beresiko menjadi Ustaz akhir zaman. Resikonya dipanggil aparat. Maka saya sudah bilang sama istri dan teman-teman di Wan Ummah, hari ini saya sudah tidak lagi Ustadz akhir zaman. Demi Allah saya sudah menegaskan kalau saya sekarang alih profesi menjadi Ustadz akhir bulan, insya Allah. Kalau Ustadz akhir bulan insya Allah nggak diperkarakan. Paling urusannya sama istri nanti setiap awal bulan dan akhir bulan ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa sebetulnya hijrah? Hijrah ini adalah manifestasi taubat seseorang. Karena di antara syarat seseorang itu diterima taubatnya itu hijrah. Ya. Sekali lagi, hijrah merupakan salah satu dari manifestasi taubat seseorang dengan taubatan nasuha. Ya. Dan tidak mungkin seseorang dikatakan taubat kalau dia tidak hijrah. Ya, karena hakikat hijrah itu adalah perubahan. Ya, hakikat hijrah itu perubahan, berubah dari tidak baik menjadi baik, dari salah menjadi benar, dari malas menjadi rajin, dari lalai menjadi istiqomah ya dalam ibadah, kemudian juga dari takut menjadi berani dalam memperjuangkan kebenaran. Nah, itu hijrah. Hal ini sebagai pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kita, para ulama, termasuk para ulama salafus saleh. Mereka mengatakan bahwa seseorang dikatakan sah taubatnya dengan taubatan nasuha jika beberapa syarat dia penuhi. Yang pertama, asyur bidambi, sadar kalau dia telah berbuat dosa, sadar kalau dia telah lalai, sadar selama ini dia telah cinta dunia, misalnya begitu. Nah, yang kedua, setelah dia sadar dengan perbuatan dosanya, sadar dengan kelalaiannya, ya dia menyesal, an-nadamah. Yang pertama asyur bidambi, yang kedua an-nadamah ala danbi. Menyesal dia telah melakukan dosa, menyesal telah lalai selama ini, menyesal telah menjauhi Allah dan memenuhi hatinya dengan dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-istighfaru billah anid dambi. Istighfar kepada Allah atas dosa-dosanya, memohon ampun kepada Allah dari dosa-dosanya. Yang ketiga itu. Yang keempat, al-ijtinab al-ahdu alla ya'uda bihadad dam atau bidzambi. Al-ahdu alla ya'uda bidzambi. Janji kepada Allah, berjanji kepada Allah bahwa dia tidak akan mengulang perbuatan dosanya. Dia tidak akan mengulangi kelalaiannya, kemalasannya. Dia betul-betul akan berubah. Ya. Tidak akan mengulang kembali. Dan yang terakhir, al-ijtinab binadzambi. Yang kelima itu ya. Al-ijtinamu binadzambi. Pergi menjauhi dosa-dosa tadi. Pergi menjauhi perbuatan yang membuat dia lalai. Pergi menjauhi orang-orang yang membuat dia berbuat dosa. Dan pergi menjauhi orang-orang yang atau tempat di mana dia terjebak dengan dosa. Nah, yang kelima itu hijrah. Ya. Jadi apa saja tahapannya? Ada berapa tadi? Ada 5 ya. Yang pertama, sadar telah berbuat dosa. Harus ada kesadaran. Ya. Yang kedua, menyesal telah berbuat dosa. Yang ketiga, beristighfar pada Allah, meminta ampun atas dosa-dosanya. Yang keempat, berjanji tidak akan mengulangi. Al-ahdu an la ya'uda bihadadam. Berjanji tidak akan mengulangi. Yang keempat, al-ijtinab minadambi. Pergi meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan orang-orang yang membuat dia berbuat dosa, mengajak berbuat dosa, dan pergi meninggalkan tempat di mana dia terjebak dengan dosa tadi. Itu namanya hijrah yang terakhir. Jadi konsekuensi seorang bertobat itu adalah hijrah. Nah, hijrah ada 2. Ada hijrah perilaku, ya, ada hijrah tempat. Hijrah amali, ada hijrah makani. Hijrah amali itu hijrah perilaku, berubah dari orang dari tadi yang malas menjadi rajin, dari jahat menjadi baik, dari salah menjadi benar. Nah, itu hijrah amali. Ada hijrah makani, hijrah tempat. Kayak para sahabat tidak bisa menegakkan Islam di Mekah. Tidak bisa Rasulullah mempersatukan para sahabat di Mekah. Di Mekah kan Rasulullah disibukkan untuk membentuk pribadi-pribadi bertauhid, muwahhid. Nah, pribadi-pribadi bertauhid ini tidak mungkin dipersatukan. Tidak bisa di Mekah. Penetrasi jahiliyahnya kuat.
Maka kemudian dibawa ke Madinah, hijrah ke Madinah. Nah, baru di Madinah dipersatukan menjadi ummatan wahidah. Ya, kita pun nampaknya butuh itu. Kenapa demikian? Bahkan kita butuh segera. Ya, di Bandung kita sudah siap-siap untuk merencanakan adanya kampung hijrah kita, kampung kurma akhir zaman, persis seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Zulkifli. Saya suka ditagih, Ustadz kapan mau bikin kurban mana? Udah siap belum Jawa Barat gitu ya. Nah, insya Allah nanti sudah ada jawaban. Saya sudah survei ke 2 tempat di mana kita akan hijrah ke sana. Kenapa kita harus hijrah ke sana secara tempat? Untuk kita membutuhkan diri untuk menyelamatkan jiwa raga kita dari kekacauan yang akan terjadi. Lihat di Wamena, hijrah menjadi kebutuhan yang dahsyat. Nah, maksud saya itu, apabila chaos seperti itu, maka kita harus menyelamatkan diri kita. Tidak boleh kita mampu hijrah tapi kita diam saja. Ya, itu zalim namanya. Nah, kita harus punya tempat itu. Paling tidak untuk menyelamatkan anak dan istri kita simpan di sana, adapun kita kembali lagi untuk jihad fisabilillah. Itu ya wafilah. Nah, yang kedua, kita butuh tempat untuk kita mempersiapkan apapun yang kita butuhkan manakala nanti kemarau panjang terjadi. Dan itu yang dilakukan Nabi Yusuf. Dan alhamdulillah kemarau panjang yang menimpa kita nanti tidak seperti Nabi Yusuf dan kaumnya. 7 tahun kan? Kalau kita berapa tahun? 3 tahun insya Allah. Kita cuma 3 tahun. Ya, tapi parah lumayan 3 tahun juga ya. Parahnya gimana? Nah, tahun pertama kata Rasulullah, Allah perintahkan ya'murullah as-sama an tahbita sulusan matriha. Allah perintahkan pada langit untuk menahan sepertiga airnya. Maka selama setahun tidak ada hujan sepertiganya. Selama setahun. Nah, ini sudah 3 bulan Jogja tidak diguyur hujan ya. Ya, saya dengar begitu ya. Sudah 3 bulan apa sudah 6 bulan? Lebih, Masya Allah. Kalau sudah 1 tahun hujan ini nggak turun di Jogja, waspadalah. Berarti Jogja duluan. Alhamdulillah, Bandung belakangan. Bandung sudah mulai hujan. Ya. Kemudian, wa ya'murul arda an tabita sulusai nabatiyah, dan Allah perintahkan pada bumi untuk menahan sepertiga tanamannya. Nanti sepertiga tanaman tidak tumbuh selama 1 tahun. Maka gagal panen mulai terjadi di mana-mana. Ya. Jadi kalau ada harga-harga pada naik, wah jangan-jangan ini tahun pertama. Tahun kedua, wa fi sanati tsaniyah ya'murullahu as-sama an tabita sulusai matriha. Di tahun kedua, Allah perintahkan langit untuk menahan 2/3 hujannya. Ya. Wa ya'murul ardu an tabita sulusai nabatiha, dan Allah perintahkan pada bumi menahan 2/3 tanamannya. Makin meluas tuh kekeringan melanda dunia. Ya, kemarin saya ngobrol dengan siapa ya, itu sudah mulai kekeringan. Ya. Bahkan Australia di tahun ini, di awal tahun 2019 mengalami musim panas terparah. Laut-laut dangkal di Melbourne ya, di Canberra itu mengalami pendidihan, mendidih laut. Saking panasnya, ikan-ikan pada mati. Di saat yang sama, air terjun Niagara membeku. Apakah itu yang dimaksud dengan polarsip? Jadi ini sudah mulai terjadi. Saya khawatir kalau ini merupakan bentuk polarsip, ini menjadi indikator kalau kita akan mengalami bencana kataklismik yang bersifat global. Ya, artinya bencana ini efeknya mendunia. Apa itu? Boleh kita lihat ya? Baik. Ya, mana belum ya? Fokusnya itu. Coba saya lihat dulu. Ada di situ? Oh, mati nyala. Itu menunjukkan situasi akhir zaman. Ya, hidup segan mati tak mau. Ya, mau maju gimana, mau mundur gimana? Loh, kok jadi ke situ? Iya, hidup segan mati tak mau kan kayak gitu ya. Ya, kayaknya sudah injury time tuh. Injury time ya. Yang di sana ibu nggak kelihatan. Kayaknya zoom yang dibesarkan yang di mata kita bu. Bukan di sini. Karena ini udah nggak bisa dibesarkan lagi. Baik, Bapak Ibu dan Bapak Allah.
Ya, ini kayaknya harus pakai remote nih. Ya. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Ini ada urutan bencana kataklismik. Urutan bencana kataklismik atau bencana global yang efeknya mendunia. Ya. Ini orang menyebutnya peta bencana arkeoastronomis. Satu konsep baru dalam penggabungan arkeologi dan astronomi. Bahwa ternyata peta relief bumi dan peradaban dunia ini ternyata dibentuk oleh bencana-bencana astronomi. Nah, ini menarik sekali kalau kita lihat. Ya. Hup, jangan kemana-mana, tetap. Alhamdulillah, tetap kan? Stay tune, don't go anywhere. Kok ini belum ada ini. Ya. Baik, ini belum bisa ya? Switch on-nya atau apa ini? Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, kalau kita lihat angka terakhir, aduh punten saya kesana kemari nih, karena layar itu belum nyala ya. Nah, angka terjauh angka 12.600 sebelum Masehi. Ini terjadi polar shift, pergeseran kutub. Jadi bumi di tahun 12.600 sebelum Masehi itu mengalami pergeseran begini. Nah, ini disebabkan karena pasti ada daya tarik dari benda langit lain. Daya tarik dari benda langit lain. Dan ini yang saya khawatirkan akan terjadi kembali. Nanti kita bahas ya. Waktu kita panjang kan sampai malam minggu, malam yang panjang kan? Nah, iya. Alhamdulillah. Baik. Nah, pergeseran inilah yang mengakibatkan punahnya spesies mamut menurut prediksi para ilmuwan arkeoastronomi. Ya, kenapa demikian? Karena mamut itu masih mengunyah makanan yang ada dalam mulutnya. Di mulutnya itu masih mengunyah makanan. Artinya dia mati membeku tiba-tiba. Inilah yang menjadi inspirasi dibikinnya film The Day After Tomorrow. Amerika membeku tiba-tiba. Nah, itu dalam waktu yang sangat betul-betul membeku. Orang tuh berlarian karena menghindari pembekuan tiba-tiba. Itu efek dari polar shift. Iklim berubah. Nah, peristiwa inilah yang menyebabkan sekarang sedang proses. Arab Saudi kembali hijau. Dan tumbuh sungai-sungai. Padatannya gersang. Lihat tak. Ya, sudah mirip Jogja. Betul mas, ada sawah. Nah ini ada ya, alhamdulillah ada. Oh yang ini ganti. Oh nggak apa-apa deh. Kalau gitu itu yang lebih besar nih. Nggak kelihatan. Ya coba di. Kelihatan nggak? Kelihatan? Ya. Terbaca tidak? Ya. Nah, di angka 12.600 sebelum Masehi. Itu terjadinya polar shift. Nah, gitu. Baik. Polar shift ya. Itu tahun 12.600 sebelum Masehi. Kemudian di tahun 9.000 sampai di interval oh gitu, oke, Pip, maaf ya sudah. Ayo. Di interval tahun 9.000 sampai 8.500 sebelum Masehi, ya, terjadi pemanasan global warming dan pencairan kutub yang cepat dan tiba-tiba pada masa interglacial period. Hal ini mirip dengan situasi ketika peristiwa yang disebut terjadinya peristiwa Carolina Event, yaitu komet Schumacher-Levy bertabrakan dengan Jupiter tahun 1995. Kemudian tahun 5310 sebelum Masehi terjadi efek pendinginan iklim tiba-tiba ya pada periode Holocene, periode zamannya es. Maka inilah membuat punahnya sebagian besar spesies dan jenis manusia primitif katanya. Di saat itulah hilangnya yang namanya Pithecanthropus erectus, Homo sapiens, Mojoketensis termasuk Darwin dan Lamarck. Ya, karena cuma Darwin dan Lamarck yang lahir dari evolusi primata. Kalau kita tidak, insya Allah ya. Kalau memang manusia itu lahir dari proses evolusi primata, kenapa kebun binatang masih penuh dengan kera sekarang ya? Kenapa mereka tidak berevolusi? Ustadz, fosilnya ada. Lah kalau memang ada, kenapa tidak di mana-mana fosilnya? Harusnya manusia semuanya di zaman itu seperti itu kan? Harusnya fosilnya juga ada di sekitar rumah warna gitu. Kan manusia sudah ada di Jogja saat itu.
Nah, kita lupa pada zaman itu ada orang-orang yang dikutuk menjadi kera dan babi. Kalau Allah ingin mengutuk manusia menjadi binatang, maka bentuknya kalau tidak kera, babi. Kenapa demikian? Karena kera dan babi memiliki konstruksi polipeptida yang mirip dengan manusia. Kenapa Allah haramkan babi? Karena konstruksi polipeptida, DNA-nya itu sama dengan manusia. Itulah kenapa kalau dijahit setelah operasi sesar, ya, ada yang pernah dioperasi sesar? Dijahit perutnya kan? Itu benangnya dari usus babi. Karena dia bisa bersenyawa dengan tubuh kita. Jadi menjadi daging seperti diimplantasi. Nah, itu kenapa diharamkan babi. Mirip daging manusia. Ya. Dan daging manusia kan haram. Betul? Begitulah kenapa babi diharamkan. Bukan hanya semata-mata ada cacing pitanya. Sapi juga ada cacing pitanya. Ada Taenia solium, ada Taenia saginata. Itu nama genusnya, spesiesnya. Kok jadi ngebahas itu apa ya? Udah, kita tinggalkan Darwin dan saudara-saudaranya. Nah, di tahun 3150 sebelum Masehi terjadi air bah pada bahasa Nabi Nuh. Nah, menurut penelitian arkeoastronomi ini, Nabi Nuh mengalami banjir bah di usia 600 tahun. Beliau diutus menjadi nabi 480 tahun. 120 tahun dakwah, sedikit yang beriman. Nah, maka di usia 600 tahun beliau mengalami banjir bah. 3150 sebelum Masehi. Maka manusia yang ada di muka bumi dan binatang yang ada di muka bumi adalah mereka yang ada di perahunya Nabi Nuh. Dan yang terakhir, bencana kataklismik yang berhasil didapatkan para ilmuwan adalah tahun 1650 sebelum Masehi, yaitu perubahan iklim, climate change, dan juga berbagai macam bencana. Ya, disaster. Ya. Runtuhnya peradaban kuno, kebudayaan dan kerajaan dinasti seluruh belahan bumi secara tiba-tiba. Hilangnya peradaban suku Maya, Akadia, Kukulcan, suku Inka, suku Aztec dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat angka terakhir, angka berapa? 1650 sebelum Masehi. Coba Iwafilah perhatikan angka 12.600 sebelum Masehi sampai ke angka 9.000, dari 9.000 ke 5.300, dari sini ke sini lewat. Ya, sekali lagi, dari sini ke sini, dari sini ke sini, lalu dari sini ke sini. Ada interval konstan setiap berapa tahun sekali? Enggak 2000. 12.000 dikurang berapa sampai hasilnya 9.000? 3.000. Ada 3.600 tahun sekali, betul tidak? Coba lihat, dari pertama ke kedua, kedua ke ketiga, di ketiga ke kelima, empatnya dilewat. Betul ya? 3.600 tahun sekali, betul? Nah, itu membuat berarti ada peristiwa yang siklusnya terjadi setiap 3.600 tahun sekali. Ya, paling tidak mendekati itu, bisa lebih atau bisa kurang. Dan ternyata ditemukanlah sebuah benda langit yang memiliki siklus bertepatan dengan berdekatan atau melewati orbit kita, bumi, melewati tata surya kita dan mendekati bumi setiap 3.600 tahun sekali. Ditemukanlah planet atau benda langit yang bernama Nibiru. Ternyata Nibiru ini siklusnya setiap 3.661 tahun satu kali akan bersentuhan dengan tata surya kita dan mendekat ke bumi, sehingga bencana kataklismik tadi dimungkinkan besar, diduga kuat disebabkan oleh benda langit ini. Baik, kita lihat angka terakhir tadi, angka 1650 sebelum Masehi, betul? Jadi kalau angka terakhir itu angka 1650 sebelum Masehi dan siklusnya setiap 3661 sebelum Masehi, 3661 tahun sekali, berarti bencana kataklismik berikutnya bisa kita analisa, bisa kita prediksi, kira-kira berapa. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ini kan sebelum Masehi ya, berarti harus ke 0 dulu kan. Berarti yang 3661 dikurang 1650, hasilnya berapa? Itu dia, berapa Mas? Waduh, ini matematika versi siapa ini? Versi kita apa versi KPU? Betul Mas, 2011 sampai 2012. Dari sinilah munculnya isu kiamat 2012. Dari sini isunya. Jadi kira-kira betul tidak ini?
Buktinya ini kita masih kajian 2019. Buktinya masih ada yang bersemangat untuk memimpin kembali 2 periode. Gatel. Ya, baik. Nah, kasihan Mama Loren tuh. Beliau sudah melihat sebagaimana suku Maya. Dan inilah sebabnya kenapa suku Maya dia tidak membuat kalender setelah 2012. Kalendernya, kalender Yucatan itu berhenti di angka 2012. Karena menurut suku Maya akan terjadi bencana besar kataklizmik yang akan mengakibatkan bumi tidak kiamat total, tidak, tapi bumi itu memasuki, peradaban manusia memasuki zaman yang baru. Karena peristiwa bencana ini dahsyat luar biasa. Ya. Pertanyaannya, ada terjadi sesuatu? Kok menghilang lagi? Kemana ini? Aduh, gara-gara saya tadi gatal. Ada, karena luar biasa sekali kemarin pesta demokrasi kita, serangannya dalam berapa alam ya, alam nyata, dunia maya, dunia gaib, dunia apalagi ya, menghilang rupanya. Ada muncul di TV? Alhamdulillah. Tidak hilang lagi? Tidak, isyarat itu bahwa dia tidak akan pergi lagi, tetap akan bersama kita hingga bulan Oktober. Ayo ke situ lagi. Ya, ada tidak terjadi sesuatu di tahun ini? Ada terjadi, tapi sayang ini tidak viral. Sayang ini tidak viral. Ya. Kalau di luar negeri viral. Yang tidak viral cuma di kita saja. Karena di saat yang sama, di momen yang sama, di kita viralnya adalah perkelahian 2 selebritis kita. Ya itulah. Salah satunya sudah meninggal dunia. DP dan Jupe. Itu lebih penting dari bencana kataklizmik ini. Itulah kualitas media kita. Masya Allah. Apa peristiwa yang terjadi ini? Saya perlihatkan peristiwanya. Subhanallah. Terjadi sesuatu di tahun itu. Allahu Akbar. Ini betapa dekatnya kita, limitnya kita dengan kejadian akhir zaman. Subhanallah. Maka saya mengajak rekan-rekan, yuk kita bertobat kepada Allah ya. Terjadi pasang surut air laut, dan ini dimanfaatkan oleh Amerika untuk menghancurkan 3 instalasi nuklir Jepang.
11 Maret 2011. Terjadi kan gempa di Jepang kan? Betul? Itu human made. CNN memberitakan dan Perdana Menteri Jepang langsung 3 hari setelah itu mengatakan, HARP behind in this disaster. HARP berada di belakang bencana ini, memanfaatkan situasi ini. HARP, High Frequency Active Aurora Research Project, satu alat yang digunakan Amerika dulu untuk menciptakan Iron Dome, menangkal rudal Rusia. Sehingga ketika rudal dilepaskan oleh Rusia itu meledak di langit. Itu menciptakan hologram di langit. Hari ini dimodifikasi sedemikian rupa menjadi multifungsi dan multi efek. They can create the weather control, they can create the earthquake and tsunami. Mereka bisa menciptakan gempa bumi, tsunami buatan dan bisa mengontrol cuaca. Dan saya curiga kebakaran kemarin itu, ini sebentar, live streaming ya, live streaming, tidak jadi. Saya status saya masih udah nggak apa-apa ya. Oke, baik Bapak. Nah ini di Amerika. Sekarang kita lihat yang di Rusia. Ini seluruh dunia mereka meliput. Bahkan Steven Spielberg yang berada di Rusia, kalau tidak salah dia meliput juga. Steven Spielberg ya, gimana nyebutnya agak. Begitulah. Early Maret 2011, akhir Februari atau awal Maret 2011. Satu, nah ini benda apa ini? Sementara matahari ada. Orang-orang heran. Masa ada bulan dan terang sekali dan itu di siang hari. Itu jelas bukan bulan. Apakah itu Nibiru tadi? Kita sedang dibayang-bayang oleh peristiwa alam luar biasa. Ini di Taiwan sudah dekat. Seperti di Rusia tadi. Sebetulnya ada di Asia, cuma saat itu kenapa di Indonesia saya keluar tidak melihat. Aneh. Gak kelihatan di Indonesia, di Bandung atau di Jogja. Saat itu saya belum kenal rumah warna ya. Kalau sudah kenal Mas Nanang coba dilihat di langit ya. Ayo, yang mana matahari kita? Ya. Yang ini matahari kita, yang ini matahari Toserba. Tuh, penonton terjadi ternyata. Allahu Akbar. Nah, yang saya khawatirkan kita sekarang akan mengalaminya. Rasulullah mengatakan, "Sayati alaikum lailun tuluha kasalasati layalin." Akan datang kepada kalian satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Kana rajulun salihun fikum istaqadu min nawmi fi sulsil akhirah min al-lail. Kama ada kulal lairah, kulal sabah. Akan datang kepada kalian satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Dan adalah seseorang yang soleh di antara kalian seperti biasa dia bangun sepertiga malam terakhir. Summa yatahajjad ila Allah, dia tahajud. Allahu Akbar, dia salat. Summa yazkurullah ba'dah, lalu dia
berzikir pada Allah sebanyak-banyaknya, lalu membaca Quran. Biasanya cuma 2 lembar, fajar terlihat di timur, baru dia azan subuh. Dia sudah tahajud, di pagi hari itu sudah tahajud, sudah dzikir, sudah baca Quran, tapi kok fajar tidak terlihat. Mana apa fajar? Apa aku terlalu gasik ini? Ya. Mas Fajar ora keton iki. Piye nang ngendi nih Mas Fajar? Tak anteni kok ora muncul-muncul. Piye iki? Betul bahasa dia. Ya. Akhirnya tidur lagi dia karena udah merasa kegasikan. Bangun lagi dia dan masih terasa, loh kok dia baca Quran lagi, udah habis 1 juz lebih. Sudah masuk ke juz kedua dan hampir habis, dia belum juga melihat fajar. Di miss call nggak diangkat, di WA tidak dicentang. Kemana ini Mas Fajar? Tidur lagi dia. Lalu dia terbangunkan dengan gundah gulananya manusia. Kenapa? Ternyata orang-orang ribut dengan peristiwa besar. Dan ketika dia bangun sudah terang. Ada apa-apa, ada apa-apa. Kenapa ini ribut? Allahu Akbar. Dia kaget, ternyata matahari terbit dari barat. Dan kalau matahari sudah terbit dari barat, itulah tanda tertutupnya pintu tobat untuk semua manusia di muka bumi ini. Jadi kalau mau hijrah, mau tobat, sekarang saatnya. Mumpung itu belum terjadi. Dan ini yang saya khawatirkan terjadi. Kenapa? Tanda-tandanya sudah muncul. Betul? Tanda-tandanya sudah muncul. Baik, saya perlihatkan tanda-tandanya. Atau jangan-jangan kita sudah melihatnya. Masih lupa kayaknya. Masih lupa apa sudah ingat? Masih lupa kayaknya ya. Gak apa-apa deh. Saya coba ingatkan kembali. Baik. Alhamdulillah tadi saya perlihatkan di mana waktu kuliah subuh tadi ya. Tadi subuh di Masjid Bani Ismail. Alhamdulillah yakin ya.
menyebabkan Arab berubah kalau bukan polarsip? Peristiwa ini yang akan segera terjadi. Ya, inilah yang menyebabkan Arab berganti iklim, berganti cuaca. Padahal tadinya panas kan, tapi suhu amplitudenya tetap tinggi. Kalau siang panas, kalau malam tinggi. Tapi banyak kejadian seperti ini. Terutama lihat Tabuk, Tabuk sekarang sudah tidak lagi terkesan Arab. Banyak padang rumput, kebun-kebun di tengah-tengahnya. Suasananya seperti suasana di kita Indonesia. Ya, baik Ibu Rahmatullah. Nah, ini tanda gejala alam, geografi. Tanda kita telah dekat dengan akhir zaman. Dan tanda geopolitiknya ini pun sedang terjadi. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, ini kata Rasulullah bukan kata saya. Jadi jangan marah dan jangan ada yang tersinggung ya. Halo? Kemana ini? Ini kata Rasulullah SAW. Ala inna min asyrati sa'ah. Ingatlah dari tanda dekatnya kiamat kepada kalian. Antur fa'al asrar wa tudal akhir. Orang-orang buruk muncul ke permukaan memimpin dunia. Dan orang-orang yang terbaik pilihan umat disingkirkan. Sudah terjadi belum? Sudah terjadi. Pemilu dimenangkan oleh Muhammad Mursi di Mesir. Seumur Mesir ada, sekali-kalinya mengadakan pemilu, menang tuh Ikhwanul Muslimin. Muhammad Mursi memimpin Mesir. Lalu ditumbangkan oleh Abdul Fattah As-Sisi. Pembantaian pun terjadi. Terbukti kan? Orang buruk tampil memimpin satu bangsa. Dan orang terbaik pilihan umat disingkirkan. Di mana itu terjadi? Di Mesir. Loh, kenapa mas? Enggak apa-apa, jangan mas, ini streaming mas. Baik, Alhamdulillah. Artinya apa? Peristiwa-peristiwa besar akan segera kita alami. Nah, saya melihat nampaknya ini yang sedang terjadi menimpa kita. Oh, ini satu lagi nih, ini kajian aneh di tanah Arab, kejadian aneh di tanah Arab, Bapak. Banyak sekali wafillah, Allahu Akbar. Ya, maka segeralah bertobat ya wafillah. Hijrah dah dari sekarang. Itu bukan air, bukan. Itu pasir. Pasir itu. Siapa yang membuat ini seperti terjadi begitu saja? Ini luar biasa. Untouchable. Ya. Tidak di luar dugaan kita. Ini Allah sedang mempersiapkan Arab, mendesain Arab untuk menyambut kebangkitan Islam. Ihwafillah. Yuk kita bertobat dari sekarang. Andaikan mulai hari ini sampai kita wafat, nanti kita terus mengisi hari-hari kita dengan ibadah. Belum tentu cukup untuk bekal hidup kita nanti di akhirat. Dan ingat, amal ibadah kita tidak akan menyelamatkan kita. Kita masuk surga atau seseorang masuk neraka bukan karena amal perbuatannya, ingat, termasuk Rasulullah. Seseorang masuk surga bukan karena tahajudnya, seseorang masuk surga bukan karena sedekahnya, bukan. Tapi karena rahmat Allah. Nah, rahmat Allah ini dilihat dari ending kehidupan, dari perubahan diri kita, dari hijrah kita. Rasulullah SAW mengatakan, ya, saddidu wa badiru wa qaribu. Saddidu, tingkatkan kualitas amal ibadah kalian. Wabadiru, bersegeralah dalam memenuhi panggilan Allah. Waqaribu, dan dekatkanlah diri kalian selalu kepada Allah. Fa innahu la yudkhilul jannata ahadukum amalu. Karena seseorang masuk surga bukan karena amal perbuatannya, bukan. Wala anta ya Rasulullah. Begitu pula anda ya Rasulullah. Anda masuk surga bukan karena amal ibadah anda. Wala ana. Begitu pula aku. Allahu Akbar. Rasulullah sebaik-baik makhluk dalam ibadah kepada Allah. Contoh teladan bagaimana Allah kita sembah. Itu pun masuk surga bukan karena amal ibadahnya. Bengkaknya kaki Rasulullah seketika beliau tahajud, itu bukan penyebab Rasulullah masuk surga. Kalau gitu buat apa kita sholat ya? Bukan itu kesimpulannya. Ya, pertanyaannya kenapa? Karena yang membuat kita masuk surga adalah rahmat Allah. Walakinallah yataghammadani birahmati. Tetapi Allah menjamin aku dengan rahmatnya. Oh, rahmat Allah yang menjamin seseorang masuk surga. Bukan rahmat Baikuni. Ya. Bapak Ibu rahmatullah. Nah, lalu apa fungsi amal ibadah kita? Referensi bagi Allah layak tidaknya seseorang mendapatkan rahmat.
Ah, si fulan gimana si fulan? Coba lihat rapotnya, lihat amal ibadahnya. Oh, dia layak mendapatkan rahmat. Kasih dia rahmat Allah. Coba si fulan ini gimana? Ya Allah, kehidupannya penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat, tapi di akhir hayatnya dia hijrah, ya Allah. Oh, akhir hayatnya hijrah. Kasih dia hidayah, kasih dia rahmat. Tuh. Jadi hijrah itu penting. Walaupun di akhir hayat kita. Yang penting dia betul-betul totalitas. Rasulullah SAW mengatakan, "Kana rajulun ya'malu bi amali ahlil jannah." Adalah seseorang beramal dengan amalan ahli surga. Fakana bainahu wa baina jannah kidasibrin. Saking dahsyatnya, hebatnya amal perbuatannya, jarak antara dia dengan surga hanya tinggal sejengkal saja. Andaikan dia terpleset, jatuh lalu meninggal dalam kondisi itu, jaminannya surga. Saking dekatnya dia dengan surga. Lakinnahu ya'malu bi amali ahli nar fi nihayati hayatihi. Fi akhir hayati. Tapi sayang sekali, kata Rasulullah, sudah baik-baik dia dan sampai dekat sekali dengan surga tinggal sejengkal, di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan ahli neraka. Wa mata fihi, dan dia mati dalam keadaan berbuat dosa tadi. Dakhalan nar, dia masuk neraka. Jadi tidak ada kata terlambat bagi kita ya wafila untuk hijrah. Ya, nah di momentum tahun hijrah ini, yuk kita hijrah. Ya, upayakan hari esok lebih baik. Kenapa demikian? Nanti kita bahas.